Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan semuanya, hari ini kita akan belajar perubahan wujud benda. Namun sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu ketiga wujud benda itu. Nah, wujud benda apa saja? Jadi, benda itu ada tiga wujud. Yang pertama, padat. Yang kedua, cair. Dan yang terakhir adalah gas. Padat, cair, gas. Benda berwujud padat ketika benda itu, walaupun kita pindah ke tempat yang lain, wujudnya akan tetap. Contohnya, ada meja, buku, pensil, dan sebagainya. Meja kita letakkan di atas kursi. Bentuknya tetap meja. Kita pindah di atas lantai. Bentuknya tetap meja. Jadi meja adalah termasuk wujud benda padat. Yang kedua adalah benda cair. Contohnya seperti apa? Kecap, air, minyak. Benda cair ini ketika kita pindah ke tempat yang lain, maka wujudnya akan menyerupai tempatnya. Contoh nih, kecap ketika kita masukkan ke dalam botol, maka kecap ini akan menyerupai botol. Namun ketika kecap kita tuang di dalam gelas, maka bentuknya akan menyerupai gelas. Dan yang terakhir adalah gas. Benda gas ini adalah benda yang tidak terlihat, tapi dia bisa mengisi ruang. Contohnya apa saja? Yaitu ada angin, asap, oksigen, dan sebagainya. Angin itu tidak terlihat, teman-teman. Tapi angin ini bisa mengisi ruang. Ketika kita meniup balon, nah, balon itu berisi udara yang kita masukkan ke balon. Otomatis balonnya mengembang. Nah, itu adalah benda gas. Nah, ketika kalian sudah belajar tentang ketiga wujud benda, maka kita akan mempelajari perubahan wujud benda. Jadi teman-teman sekalian, benda itu tidak melulu wujudnya tetap padat, tetap cair, tetap gas. Akan tetapi, karena suatu hal, maka benda itu akan berubah wujud ke bentuk yang lain. Bisa saja dari yang semula padat bisa menjadi gas, ataupun dari yang semula cair bisa menjadi padat, dan sebagainya. Nah, perubahan wujud benda ini ada 6 macam nih teman-teman. Untuk mempermudahnya, kita lihat di skema yang kakak gambar di depan ini. Nah, tadi kita sudah belajar mengenai wujud benda, ada padat, ada cair, ada gas. Nah, untuk yang nomor 1, kita lihat panahnya ini menuju ke mana teman-teman? Nah, kita lihat ternyata panahnya menuju ke padat. Ini yang semula cair menuju ke padat. Nah, perubahan wujud benda dari cair ke padat disebut membeku. Peristiwa membeku ini bisa kita jumpai ketika kita memasukkan air ke dalam freezer, maka lama-kelamaan akan menjadi es batu. Air ini wujudnya cair menjadi es batu yang berwujud padat. Untuk yang nomor 2, kita lihat panahnya. Perubahan dari padat ke cair disebut mencair. Nah, ini kebalikan dari membeku tadi, teman-teman. Dari padat, es batu tadi bentuknya padat, kemudian menjadi cair, menjadi air. Es batu kita keluarkan dari kulkas, lama-kelamaan akan menjadi air. Nah, itu peristiwa mencair. Selain itu, bisa kita jumpai pada saat kita memanaskan mentega ataupun coklat. Nah, coklat maupun mentega itu bentuknya adalah padat, ketika kita panaskan akan mencair atau meleleh.
Nah, itu menjadi air. Itu peristiwa mencair. Es krim yang kita makan lama-kelamaan juga akan meleleh ataupun mencair. Nah, itu merupakan contoh dari peristiwa mencair. Yang ketiga, teman-teman, kita lihat ini panahnya menuju ke gas ya. Jadi perubahan wujud benda dari cair ke gas. Namanya adalah menguap. Nah, menguap ini kita bisa jumpai pada ketika bensin. Bensin ini wujudnya cair ya, teman-teman. Nah, ketika dibiarkan di tempat terbuka, maka lama-kelamaan akan menjadi gas, akan habis. Nah, itu peristiwa menguap. Kalau teman-teman bisa menjumpai ibu teman-teman nih, ketika merebus air, air ini wujudnya cair. Lama-kelamaan, rebusan dari air ini akan habis karena panas tadi ya. Itu menjadi gas, otomatis itu peristiwa menguap. Nah, untuk yang keempat adalah perubahan dari gas ke cair. Disebut apa nih teman-teman? Perubahan wujud benda dari gas ke cair disebut mengembun. Nah, ketika pagi hari, udara terasa dingin, sejuk, teman-teman keluar dari rumah, jalan-jalan pagi ke sawah. Nah, mungkin teman-teman akan melihat di daun-daun tumbuhan di pagi hari itu ada butiran-butiran air. Nah, itu apa yang menyebabkan? Sebenarnya itu berasal dari udara yang dingin tadi, teman-teman. Udara adalah gas, kemudian karena ke daun menjadi air ya. Lama-kelamaan menjadi air, itu namanya mengembun. Selain itu, teman-teman, kita bisa menjumpai ketika hujan turun. Nah, hujan turun ini biasanya cuacanya dingin ya, teman-teman. Nah, itu cuaca udaranya dingin, udara itu gas. Kemudian kita lihat di jendela rumah kita. Mungkin di situ akan ada butiran-butiran air di situ. Akan ada kayak menguap, bukan uapan sih, tapi kayak air yang ada di situ ya, kecil-kecil itu. Nah, itu namanya mengembun. Nah, untuk yang kelima adalah perubahan dari padat ke gas. Nah, perubahan dari padat ke gas itu disebut menyublim. Ini bisa kita jumpai ke kapur barus yang kita letakkan di lemari. Kapur barus itu bentuknya padat, lama-kelamaan dia akan habis karena kena udara. Nah, itu termasuk peristiwa menyublim. Dan yang terakhir adalah perubahan benda dari gas ke padat disebut mengkristal. Ini adalah kebalikan dari peristiwa menyublim. Pada mengkristal ini bisa kita jumpai itu pada salju. Jadi teman-teman, sebenarnya salju itu terbentuk karena udara dingin sebenarnya ya. Udara itu gas, lama-kelamaan akan menjadi salju. Salju itu kan es batu ya, kayak es batu gitu, teksturnya padat. Nah, itu namanya mengkristal. Nah, jadi inilah keenam perubahan wujud dari benda. Semoga teman-teman bisa mempelajarinya dengan mudah. Nah, untuk mempermudahnya lagi, kalian bisa menghafal lewat skema yang digambar kakak ini. Nah, seperti itu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.